kita, yaitu Luh Putu Ika Widari dengan nama panggilan Ika, yang sudah secara positif terinfeksi HIV atau AIDS. Ika, pernah nggak kamu mau tidur gitu, sebelum kamu tidur lihat anak kamu, kemudian kamu seperti, ya Tuhan, mungkin saya akan meninggalkan dia lebih cepat. Ada nggak pikiran kayak gitu-gitu? Ada. Yang bikin sedih sekaligus semangat saya untuk tetap positif menjalani hidup ya anak saya gitu. Kalau boleh ya bersedih-sedih setiap hari itu saya pasti sedih gitu. Iya. Mikirin anak saya, aduh bisa nggak ya saya lihat anak saya sampai besar, bisa nggak ya saya sekolahkan anak saya sampai ke jenjang kuliah. Kalau saya mau sedih, saya nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Jadi saya balikan kesedihan itu menjadi sebuah semangat untuk saya. Saya harus bisa membiayai hidup anak saya harus bisa melihat anak saya sampai besar gitu. Jadi syukurnya sampai sekarang ini hampir 4 tahun saya terinfeksi HIV, itu belum pernah saya yang namanya dapat sakit yang sampai masuk kamu down. Sakit. Iya. Saya belum pernah gitu, karena sedikit saya sakit saya selalu ingat, anak saya harus bayar sekolah ini, saya harus tetap semangat gitu jalan hidup, saya nggak boleh sakit gitu. Selain kamu kerja sendiri membanting tulang istilahnya, apakah ada topangan dari pihak lain kayak dari keluarga? Iya, keluarga saya. Iya. Sebenarnya anak saya itu tinggal sama orang tua saya di Singaraja. Saya bekerja di Denpasar. Jadi ibu bapak tetap membantu karena berapa sih penghasilan saya itu nggak mencukupi. Kalau waktu hidup kamu diputar lagi nih, Kak, ke SD, sekarang kamu diputar lagi hidupnya ke SD lagi. Bagian-bagian mana yang kamu akan mengatakan, saya tidak mau begini, saya tidak mau begini. Seandainya hidup kamu diputar lagi ke masa lalu, hal-hal apa yang kamu tidak mau melakukan dalam hidup? Ya itu melakukan hubungan seksual waktu SMA gitu. Kalau saya boleh putar balik, intinya kan di situ. Awalnya berawal dari sana gitu. SMA udah melakukan hubungan seksual gitu, pranikah gitu. Padahal bapak saya itu sudah memberikan informasi wejangan gitu sama anak-anaknya. Kebetulan saya saudara cewek itu bertiga. Saya ingat sekali omongan bapak saya. Bapak tahu sekarang pergaulan remaja itu seperti apa gitu. Pacaran, udah melakukan hubungan seksual gitu. Bapak saya tetap sebaiknya jangan gitu. Tapi kalau memang kamu dalam kondisi bagaimana, pakailah kondom gitu. Bapak saya tuh udah pikirannya udah luas gitu. Tapi tetap aja anaknya bandel gitu kayak saya. Kalau saya boleh putar balik, saya pengennya balik lagi ke SMA untuk enggak ngulang gitu, memperbaiki tidak melakukan hubungan seksual pranikah gitu. Ngomong-ngomong, suami itu dulu teman satu SMA atau kakak tingkat atau adik kelas atau gimana? Teman SMA enggak, karena kita beda sekolah. Kebetulan saya sekolahnya STM. Oh, STM. Suami saya itu sekolahnya SMA biasa. Jadi kita sebaya, bukan kakak kelas, bukan adik kelas. Ya. Dan itu pun pertama kali saya pacaran. Jadi kamu sekali pacaran langsung jatuh cinta? Iya. Langsung tidak bisa keluar dari perangkap cintanya dia. Luar biasa, ya. Luar biasa sekali. Nah, baik pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengar sebuah kesaksian pengakuan Ika yang memang malang melintang sebagai seorang janda muda yang ditinggal mati oleh suaminya oleh karena HIV/AIDS, dan Ika juga terinfeksi dengan HIV/AIDS. Kita membahas mengenai apa sih harapan-harapan orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, khususnya dari masyarakat, sehingga tidak berjalan dengan memikul beban berat karena stigma yang negatif, supaya para penderita ini bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, mencari nafkah, menjalani hidup dengan bahagia. Mungkin Ika bisa sharing dengan kita sekalian, apa sih harapan Ika sebagai seorang yang sudah terkena HIV/AIDS dari masyarakat? Apa harapan kalian? Mungkin ini bukan hanya harapan saya ya, harapan teman-teman. Gitu kalau orang dengan HIV/AIDS itu nggak usah lagi disebut dengan ODA gitu, karena itu satu pelabelan gitu. Kan tidak ada orang dengan diabetes, itu tidak ada. Orang dengan TBC itu tidak ada gitu. Kenapa orang dengan HIV itu ada ODA gitu? Itu satu, itu udah pelabelan gitu. Sebaiknya kita itu nggak usah dibedain gitu. Orang HIV sama dengan orang yang sakit lainnya gitu. Perlakuannya juga kita minta yang sama juga gitu. Kita juga butuh pekerjaan, kita juga masih bisa bekerja. Kita butuh lingkungan yang bisa mendukung kita di masyarakat gitu. Karena tidak semudah tertular virus flu burung ya.
dibandingkan dengan si HIV ini. Dengan berteman satu lingkungan itu tidak akan tertular gitu. Kalau kita sudah tahu cara penularan dan pencegahannya gitu. Jadi sebaiknya sih kita tuh dianggap sama dengan manusia lainnya karena kita punya hak asasi manusia yang sama gitu. Mungkin karena memang masyarakat tidak tahu. Ketidaktahuan itu buat mereka jadi takut. Sehingga seperti menjauhi gitu ya, menjauhi kelompok ini, dan itu sebabnya pakai istilahnya label ODA tadi untuk membedakan gitu. Padahal sebetulnya tidak jadi masalah kalau kita tahu cara penularannya, kan begitu. Baik, saya pikir itu pengharapan yang baik sekali, dan setiap kita yang masih hidup di bumi Indonesia kan punya hak asasi manusia, hak untuk berpendapat, hak untuk bekerja dan sebagainya. Jadi saya pikir layaklah kalau kamu mewakili teman-teman untuk mengucapkan hal yang seperti itu. Dan bagi saudara-saudara yang memang belum mengetahui banyak mengenai HIV/AIDS, cara penularannya, mungkin perlu menyimak program-program kami yang berikutnya yang akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai bagaimana HIV atau HIV/AIDS itu, bagaimana penularannya, dan bagaimana kita harus bergaul dengan mereka. Tidak perlu harus merasa takut yang berlebihan sehingga mengganggu hubungan satu dengan yang lain. Jadi itu penting sekali bagi kita sekalian. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri program ini, ada enggak unek-unek dari hati kamu yang mau disampaikan kepada pendengar kita? Ya, karena saya perempuan. Jadi saya lebih mendukung perempuan. Jadi buat sebenarnya ibu-ibu di rumah gitu, sebaiknya kalau suami gitu udah pulang dari mana, kita bisa minta suami untuk pakai kondom gitu. Karena kita punya hak untuk mengatakan tidak pada saat melakukan hubungan seksual gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan reproduksi kita sebagai seorang perempuan, karena memang organ reproduksi perempuan sangat berbeda dengan laki-laki gitu. Jadi harus jaga kesehatan reproduksinya, bisa mengatakan tidak, bisa kalau suami memang suka jajan. Iya, kalau suami suka jajan. Tapi kan nggak bilang kalau suami suka jajan. Iya, makanya itu kalau suaminya mau terus terang, jujur, dan menjaga kehidupan seksualnya untuk tidak gonta-ganti pasangan, mungkin tidak perlu ya. Jadi sebenarnya lebih banyak cari informasi sih ya, untuk ibu-ibu rumah tangga gitu. Memang sih di rumah, tapi informasi kita bisa dapat dimanapun gitu. Mungkin dari selembar koran itu kita bisa dapat menambah ilmu untuk kita sebagai seorang perempuan. Tadi kamu seperti membela kaum wanita ya, untuk mengatakan tidak kalau suami tidak mau pakai kondom gitu kan. Kan ada suami-suami yang tidak suka pakai kondom. Kalau kemudian dibilang tidak, kemudian berpuasa, kalau nyari lain malah gimana itu coba? Harus ngerayu. Ya nggak apa-apa daripada sakit. Jadi begitu. Ada lagi ya? Ada yang lain lagi? Ya tetap keep the promise, stop AIDS aja sih. Sebenarnya nggak ada pesan yang berlaku setialah kepada pasangannya dan jaga hidup baik-baik kayak gitu. Baik, sahabat, inilah wawancara khusus dengan Ika mengenai bagaimana dia menjalani pergumulan hidupnya, dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan umur panjang dan kekuatan kesehatan serta kekuatan batin setiap hari untuk Ika berhasil membesarkan anaknya dan melihat hari-hari yang baik di masa depan. Terima kasih Ika. Sama-sama. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making Life Better.